Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di sini. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan nama dulu ya. Perkenalkan, nama saya Marsya Agnes Megawati Orun. Saya dari Prodi S1 Gizi di Sekolah Tinggi Kesehatan Immanuel Bandung. Ya, teman-teman, di sini saya ingin menjelaskan sedikit nih mengenai gizi olahraga dan gizi kerja. Gizi olahraga adalah ilmu yang mana mempelajari mengenai hubungan pengelolaan makanan terhadap kinerja fisik bagi para atlet. Nah, gizi olahraga ini emang diperuntukkan untuk para atlet. Selain itu, teman-teman di sini dia mempunyai konsep dasar dari gizi olahraga itu sendiri. Konsep dasarnya apa? Kira-kira nih, konsep dasarnya itu adalah exercise or physical activity. Physical activity atau yang kita kenal dengan aktivitas fisik, yang mana semua tipe kegiatan yang mengharuskan menggerakkan seluruh anggota tubuh. Contohnya yang biasa kita jumpai sehari-hari, bahkan mungkin kita sering lakukan tanpa kita sadari. Contohnya apa? Contohnya itu kayak mengepel, memasak, berjalan, berlari, itu merupakan aktivitas fisik. Sedangkan exercise itu merupakan kegiatan yang sudah kita rencanakan sebelumnya, yang mana sudah terstruktur, lalu dilakukan. Contohnya nih, kayak saya ingin menyehatkan tubuh, meningkatkan daya tahan tubuh saya dengan apa ya? Dengan berolahraga. Olahraganya apa? Otomatis saya sudah memilih dong. Olahraganya contohnya saya ingin jogging, lari, ataupun mungkin bersepeda. Itu juga kan bagus untuk meningkatkan daya tahan tubuh saya. Lalu teman-teman, selain itu ada juga metabolisme energi selama berolahraga. Jadi otomatis kan kalau kita olahraga kan tubuh kan memerlukan energi yang sangat banyak, bener gak sih? Pastinya kan. Nah, energinya itu kita dapat dari mana? Energinya itu kita supply. Nah, supply-nya itu dari ATP atau yang biasa kita kenal dengan adenosine trifosfat. Adenosine trifosfat ini tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk kontraksi pada otot itu sendiri. Selain itu, ada juga tiga sistem dari metabolisme ATP ini. Yang pertama ada aerobik. Aerobik ini gunanya untuk apa? Tujuannya untuk apa? Tujuannya itu untuk pembentukan ATP agar tetap tersedianya oksigen. Nah, sumbernya dari mana? Sumbernya itu dari otot. Terus ada juga anaerobik. Anaerobik ini pembentukan ATP yang mana dia berlangsung sangat lama atau jangkanya sangat panjang. Contohnya, sumbernya dari mana, Kak? Sumbernya itu bisa kita lihat dari energi lain maupun jaringan adiposa. Selain itu tadi aerobik itu contoh olahraganya itu kayak lari sprint, jogging, bersepeda. Nah, itu merupakan aerobik. Sedangkan untuk anaerobik sendiri, contoh olahraganya itu ada berenang, bersepeda. Karena dia kan berlangsung sangat lama ya kan. Terus ada glikogen yang mana sumbernya itu berasal dari otot dan hati. Selain itu teman-teman ada juga nih mikronutrien. Mikronutrien ini sangat penting untuk proses produksi di dalam hemoglobin atau yang bisa kita kenal dengan Hb, sintesis, kinerja pada tulang. Untuk apa? Untuk melindungi kita dari bahayanya oksidasi. Terus ada juga nih perhitungan energi. Perhitungan energi itu dilihat dari adequate energi intake, dimana dia ini lebih kayak sangat penting untuk para atlet karena dia bisa mendukung energi para atlet tersebut, bisa membentuk massa ototnya, kebugaran ototnya. Nah, tapi kan itu pastinya mempunyai kebutuhan energi kan. Nah, kebutuhan energinya itu bisa kita lihat dan kita bisa bedakan dari apa? Dari umur. Contoh kalau umurnya contohnya lebih muda dan lebih tua kan tidak bisa disandingkan kan. Terus jenis kelamin, kalau pria dan wanita kan kita tidak
bisa membandingkan kebutuhan energi mereka. Kebutuhan energinya pasti berbeda kan. Terus ada juga tipe olahraga yang dia geluti. Tipe olahraga yang dia geluti itu kan berbeda-beda ya. Contoh nih, kita mau membandingkan perenang dengan pembalap sepeda, ya pastinya beda dong. Kebutuhan energinya aja udah beda, nggak bisa kita samain satu dengan yang lain gitu, karena setiap olahraga itu berbeda, jadi nggak bisa disamain olahraganya kayak gimana. Terus frekuensinya atau durasi selama dia berolahraga juga tidak bisa kita samakan antara anaerobik maupun ke aerobik, karena itu pastinya beda. Lalu teman-teman, di sini juga ada perhitungan energinya untuk mengetahui kebutuhan energi dari para atlet itu seberapa banyak sih kira-kira. Nah, cara menghitungnya itu menggunakan rumus. Rumusnya itu TEE atau yang bisa kita kenal dengan energi sama dengan basal metabolic rate atau BMR dikali dengan aktivitas fisik ditambah dengan 10%, lalu dikali lagi dengan aktivitas fisik, lalu dikali lagi dengan BMR, lalu dikali lagi dengan aktivitas fisiknya. Nah, di situ kita bisa mengetahui tuh kebutuhan energi setiap orangnya berapa banyak. Terus ada juga zat ergogenik. Zat ergogenik ini merupakan salah satu zat yang mana dia sering sekali dikonsumsi oleh para atlet guna mengoptimalkan prestasi serta performa mereka ketika bertanding maupun berlatih. Nah, para atlet ini mempercayai jika saja mereka mengonsumsi suplemen itu bisa mengoptimalkan kinerja mereka, padahal sebenarnya tidak dilihat dari seberapa banyak kamu minum suplemen itu, tetapi dari kinerja kerja kamu. Hanya para atlet sendiri mensugestikan diri mereka guna untuk mencapai prestasi yang mereka mau, prestasi yang mereka inginkan, prestasi yang optimal itu, performa yang baik ya, dengan cara ya bersugesti. Dengan bersugesti mereka bisa saya bisa melakukan yang terbaik nantinya. Lalu di sini bahan-bahan zat ergogenik sendiri itu ada suplemen nutrition, suplemen drink, terus ada acid, ada suplemen pil, menggunakan pil, bubuk, dan lain sebagainya. Nah, terus apakah ada bahaya ketika kita atau efek sampingnya nih ketika mengonsumsi suplemen-suplemen ini? Tentunya pasti ada. Tetapi jika kita mengikuti aturan dan anjuran yang sudah diberikan oleh para dokter, tenaga kesehatan, tenaga medis, itu tidak akan terjadi apapun. Sama halnya kalau kita sakit, kita berobat, kita ingin cepat sembuh dengan kita mengonsumsi banyak banget obat yang tidak sesuai dengan anjuran dokter, ya sama saja kita bukan sembuh, malah membahayakan diri kita sendiri. Sama juga dengan para atlet. Nah, selain itu, efek sampingnya ini kan berbahaya nggak sih begitu Bu? Ya pastinya ya kan, mual, muntah, atau dosisnya kelebihan, bisa saja. Kita kan tidak pernah tahu, apalagi kita tidak pernah tahu kebutuhan energi setiap orang itu berapa sebelum kita menghitungnya dengan rumus yang tadi saya jabarkan. Lah, terus apa kita bisa mengetahui nih tentang kebutuhan energi mereka, kebutuhan mereka para atlet berapa banyak sih? Bisa teman-teman, kita bisa tahu kebutuhan para atlet itu untuk beta karotinnya 15-12 magnesium, untuk vitamin C-nya ada 150 magnesium, untuk vitamin E-nya 50-8 magnesium, untuk seleniumnya 50-100%. Jadi untuk para atlet tentunya kita tidak boleh memberikan suplemen-suplemen yang kita memberikan mereka suplemen ini contohnya tapi tidak sesuai anjuran. Tentunya itu membahayakan bagi mereka sendiri. Dan untuk zat ergogenik ini sendiri dia mempunyai 3 turunan dan mempunyai kegunaan serta fungsinya masing-masing, dimulai dari turunan protein, turunan lemak, maupun substance others. Jadi itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya jabarkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf bila ada kesalahan, karena saya juga masih belajar. Terima kasih.